Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia berdemo ke Kementerian Perdagangan. Mereka memprotes dilarangnya penjualan barang bekas atau thrifting produk impor. Menurut mereka, hal itu mematikan mata pencaharian mereka. Apa komentar Anda mengenai larangan thrifting pakaian impor ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Iya, saya kebetulan juga pelaku usaha industri tekstil dan garment dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Bahkan produk paling murah saya 15 ribuan per potong baju baru sudah dapat. Itu yang tipis-tipis sampai 25 ribuan misalnya. Kalau 30 ribuan ke atas dia udah agak tebal. Bahkan yang 100 ribuan ya tebal lah misalnya seperti itu. Di mana penjualan baju saya itu di kios-kios seperti Tanah Abang dan lain-lain pasarnya, dan itu memang meraih pangsa pasar yang masih bisa bersaing dengan pakaian second yang bermerek. Cuman memang dalam hal tertentu, misalnya ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor X, misalnya gengsi, memang itu bisa mempengaruhi penjualan dari baju produk lokal. Saya pikir yang pemain pelaku usaha lain juga begitu, dan karena karakter rumah sakit yang memang masih suka produk luar yang branded walaupun second, mereka beli. Seperti saya contohkan tadi, mobil dan motor second yang dari Singapura masa pakai 5 tahun kurang lebih negara Singapura itu masih laku kalau dijual di Indonesia. Juga yang dari Malaysia masa pakai 7-8 tahun mereka sudah jual second, itu masih laku dijual di Indonesia. Penjualan mobil dan motor second di Indonesia rata-rata yang mobil second yang terima dari lokal, orang lokal itu kan kalau belum benar-benar rusak belum dijual ya, jadi puluhan tahun baru dijual misalnya gitu karakter kita, itu kurang laku loh. Jadi lebih laku yang dari luar negara Singapura dan Malaysia yang dijual mobil second dan motor second ke negara kita, itu fakta. Dan faktor lain menentukan selain gengsi adalah daya beli masyarakat sedang turun saat ini karena banyak PHK-an massal di pabrik-pabrik seperti tekstil dan garment yang kurang laku. Sekarang ada 1,5 juta, ada yang 500 ribu, itu baru 1-2 pabrik. Padahal 34 pabrik di Jawa Barat PHK massal, belum yang di Tangerang dan wilayah lain, belum yang alas kaki, belum yang rokok, industri tas, penginapan, elektronik dan lain-lain. Itu banyak sekali PHK massal, sehingga itu juga menurunkan daya beli, menjadi salah satu faktor kenapa beberapa industri kurang laku. Beda dengan industri pelaku di pertambangan dan agribisnis kelapa sawit itu memang sedang laku. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di demo percuma, nggak didengar. Kamsah itu aja. Yang lain juga di demo nggak didengar. Memang para budak di atas tuh. Jadi katanya patriotisme Pancasila, tapi merayat nggak ada gitu loh. Saya bingung gitu loh. Itu aja Pak. Kalau bisa benar Pancasila, tolong dong merayat ke bawah, sampai ke bawah didengar gitu loh. Usul dan ide-ide anak-anak bangsa. Terima kasih. Menurut saya yang dilakukan Menteri Perdagangan ya itu adalah satu melindungi keberpihakan kepada masyarakat Indonesia ya, di mana import itu pakaian bekas, kita juga nggak tahu pakaian bekas itu layak pakai dalam arti kata secara sisi kesehatannya, higienitasnya, apakah itu pakaian itu bekas orang yang penyakit kusta, penyakit kulit lah, penyakit apa gitu juga nggak tahu kan, karena kan mereka sifatnya masukin balki dalam karungan semua kan. Bilangnya di sini kita cuci lagi kok, kita rebus lagi apa bu? Ya balik lagi karena ada pasarnya, makanya itu tercipta gitu kan. Nah jadi kalau mereka para pendemo pakaian bekas dia bilang mematikan pencarian dia berpikir nggak di mematikan mata pencarian orang lain yang secara generalnya rantainya itu ada gitu loh, ya kan, dari sisi produsen itu kan ada suppliernya, dari sisi tekstilnya gitu loh, itu kan berurutan lingkaran setan semua gitu loh, ya kan. Jadi balik lagi nih, di satu sisi si pendemonya hanya mementingkan egonya dia mematikan, tapi dia nggak ngeliat sisi lain sebenarnya yang dilindunginya bukan hanya masyarakat kecil tapi masyarakat gede gitu Pak, lingkarannya. Ya itu aja sama saya sih, terima kasih. Saya setuju dengan peraturan Menteri perdagangan, perindustrian dan perdagangan ya. Kenapa? Karena kalau kita mendatangkan barang bekas dari luar, itu akan mematikan industri pakaian jadi untuk di Indonesia ya. Kedua, itu masalah harga diri. Masa sih Indonesia ini terlalu miskin banget harus beli barang
barang bekas untuk pakaiannya keluar gitu. Saya sih nggak begitu, ya. Saya setuju dengan aturan itu. Baju bekas luar negeri, walau alterasi tetap laku di dalam negeri. Begini, ini masa itu kan dari dulu memang ini carut marut itu lah. Ini banyak kepentingan politik masing-masing. Ya nggak tuh ada orang DPR kan apa tuh? Ya nggak, tetap nggak bisa. Di dalam negeri masih butuh. Jadi, taraf hidup kemiskinan kita, ketinggian hidup masih rendah. Jadi mereka tuh ya yang penting adalah ya nggak mau bawa terasi ke bawa sambal yang penting ada. Itulah ekonomi kita. Tapi produk dalam negeri gitu kualitasnya kan jelek. Nah, itu jadi banyak sebabnya terjadi lagi tuh tumbang tindih kepentingan kelompok masing-masing. Ya itulah, lu demo-demo sampai mati percuma. Kata pejabat, emang gua pikirin katanya. Saya terima kasih. Memang ya bagus dilarang, ya betul. Tetapi saya pikir nggak salah juga ya, impor ya silakan dikenakan ini aja pajak impor kalau ada harga diri kan, jadinya. Terus kemudian kan di sini juga ada demandnya. Kalau ada demandnya ya mungkin gimana, kalau nggak kan mati juga kan, nggak ada yang pembelinya kan. Kalau saya sih nggak mau beli kolor bekas ya. Terima kasih. Sah-sah aja kan, karena ada kemasan untuk membeli atau memakai. Toh serasa kalau masih dirasa nyaman dipakai dan cukup di kantong, kenapa enggak? Kalau pemerintah menolak atau melarang untuk baju bekas, saya kayaknya kurang setuju kan, sesuai kemampuan. Jadi kalau untuk pemerintah menolak atau melarang baju impor bekas masuk, saya rasanya kasihan ya kan, emang udah bertahun-tahun berjualan baju bekas. Itu peminatnya juga masih banyak, kayak di Senen itu kan masih setiap malam minggu atau malam weekend nih penuh banget. Dan yang beli itu kadang-kadang yang pakai mobil aja masih nggak gengsi. Jadi kalau masalah harga diri juga tergantung si pemakainya juga. Malah namanya kalau impor, yang penting ini bukan smuggler ya, resmi ya monggo aja, namanya orang bisnis. Kecuali pemerintah ada aturan atau ini masuknya secara ilegal kan enggak. Lantas saya juga nggak paham ini disebut baju bekas itu apakah baju yang BS dari sana kualitasnya rendah atau benar-benar bekas pakai. Kalau bekas pakai memang tidak semestinya kita impor. Kalau yang masalah kualitas saya kira oke aja. Kalau nggak dibatasi, nanti yang produksi dalam negeri harganya naik. Justru impor ini yang menjadi penyeimbang harga. Kita punya penduduk kan banyak, penduduk kita yang di bawah, yang miskin juga banyak, mereka juga kemampuannya kan terbatas. Justru yang seperti gini kan juga membantu, antara lain membuat pemain lokal juga harus bisa berinovasi supaya efisien di biaya, bajunya harganya juga seimbang. Kalau barang gini nggak ada ya pasti pemain lokal menaikkan harga. Jadi pertama, menurut saya kalau impornya itu legal, ya monggo. Cuma ini harus dipertegas, sebenarnya barang bekas ini seperti apa sih barangnya. Tetapi kalau misalnya benar-benar bekas pakai, ya Indonesia saya kira sudah tidak semestinya lah. Tetapi karena kualitas yang, ya mungkin nggak ada yang kualitas 2, kalau kualitas 3 ya monggo-monggo aja. Saya kira gitu bro. Bicara baju bekas ya, baju bekas itu artinya big grade atau bekas pakai. Kalau big grade itu di luar negeri udah dibuang. Kalau kita aja yang masih dijual. Oke. Masalahnya gini, satu, kalau mau dilarang, law enforcement kita itu udah parah. Dilarang pun peraturannya seabrek, kalau law enforcementnya nggak benar, masih juga bobol karena negara kita gede. Jalan-jalan tikus masih banyak. Dengan legalkan saja daripada negara juga nggak terima bea masuknya. Yang kedua, masalahnya adalah gini, produksi dalam negeri itu jeleknya kualitas. Kalau kualitas yang baik harganya mahal banget. Tapi kalau kualitas yang murah dipakai satu kali udah meleot kanan kiri. Orang itu lebih suka
beli yang second dari luar negeri, dan dari luar negeri itu kualitasnya masih bagus kok. Kalau nggak bagus nggak mungkin yang bermobil juga beli, itu banyak yang nenteng kayak gitu. Terus yang ketiga, seharusnya kita itu kompetitif di dalam semuanya. Jadi SDM kita, cara kita berusaha, lalu cost daripada perusahaan kita, artinya jangan ada pungli lainnya, supaya industri kita kompetitif. Industri kita kompetitif, otomatis barang second masuk yang nggak laku. Tapi kalau seperti ini ya tetap laku, jadi jangan dilarang, percuma. Makasih. Saya setuju ya Pak Jokowi itu layang banyak import ilegal ya, karena baju bekas itu kalau banyak ke Indonesia nanti industri dalam negeri mati. Kalau bisa sih bukan hanya baju bekas ya, semua yang udah ada dibikin di Indonesia semuanya kalau bisa dilayang lah, supaya Indonesia bisa maju ekonominya. Tapi kalau untuk barang bekas, saya bukan membela pedagang, tapi maksud saya gini, tolong dibantu supaya stoknya mereka itu habis dulu gitu, dikasih waktu gitu 3 bulan. Setelah habis, nah itu pemerintah mau lakukan tindakan pelayangan atau apa, nggak apa-apa dah. Karena kasihan Bu, mereka stoknya masih banyak. Kalau secepatnya dilarang itu bisa pada bangkrut gitu usahanya. Nah, pasti ada tujuan dan maksud dari pemerintah ya, yang perlu kita cermati juga ya. Ya pasti ada nilai positif juga tuh, itu ada kelebihan kenapa seperti itu. Mungkin dari segi kesehatan, mungkin dari segi kita punya UMKM kita mungkin jadi tak berkembang, atau mungkin dari sisi yang lain juga gitu itu. Ya kalau menurut saya sih kita mungkin kalau secara nalar ya, mungkin kalau di negara lain itu di istilahnya tidak terpakai, terus sama mereka diekspor ke sini yang istilah mereka punya tidak terpakai, istilahnya bekas, itu kan tanda tanya juga sih. Kalau menurut saya sih itu yang perlu dicermati juga. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, ini impor barang bekas masuk, tapi pakai pajak juga, pajak bea masuk dan yang lain-lainnya. Jadi ya nggak tahu juga harganya kan murah atau enggak ya, karena dan barang bekasnya pun barang bekas yang branded ya kalau bisa, karena kalau misalnya yang nggak branded ya lebih baik dari Indonesia sendiri ya. Tapi ya kalau misalnya barang bekas branded boleh masuk dengan pajak dan segala macamnya, mungkin juga nggak murah. Jadi ya akan dengan sendirinya akan hilang gitu loh, dan dengan sendirinya nggak perlu dilarang-larang. Menurut saya sih gitu aja. Makasih. Ya kalau menurut saya sih emang ini nggak serta-merta pemerintah melarang ini jadi merugikan yang tadi pedagang baju bekas ya. Karena ini peraturan ini kan dibikin mungkin kalau nggak salah nih untuk para industri itu garment dalam negeri gitu loh. Jadi ya nggak bisa buat semua orang semua bahagia semua ya. Jadi harus dipilih mana yang lebih prioritas gitu loh. Karena kalau garment di sini kan lapangan kerja lebih luas ya kan. Kalau import baju ini kan sebenarnya boleh dibilang ini kan sampah, maaf ya karena begitu sampah gitu loh. Nilai tambahnya nggak begitu tinggi gitu loh. Jadi sampah dari luar negeri yang sudah tidak pakai dioper ke negara yang masih bisa ada pangsa pasarnya gitu loh. Ya gitu aja sih. Makasih. Iya, ya menurut saya nggak usah dilarang-larang. Ini era pasar bebas. Yang penting itu syarat untuk masuknya itu dicek semua, apakah ada virus atau apa gitu kan. Menteri Perdagangan itu nggak usah ngelarang-larang, kasihan rakyat, biarlah berpacu secara sehat. Yang diatur malah harusnya dibantu, dikoordinasikan gitu kan. Nah, kalau enggak bagaimana? Semua dilarang, ini dilarang. Yang penting apa? Pada saat masuk dibantu. Oh ini pakainya nggak layak, oh ini layak gitu loh. Ini baru menaikkan devisa kita, membantu rakyat. Dibantu, tolong dibantu gitu. Nggak usah dilarang-larang, udah era bebas ini. Kalau menurut saya, ya banyak pro dan kontra juga terjadi, Bu. Tapi kan harus punya tujuan. Kalau kita lemah, kebijakan itu tidak akan berjalan. Kalau saya lihat kebijakan ini harusnya sih
ya harus dijalankan karena banyak hal yang kita protek, terutama industri dalam negeri sendiri. Kalau pakaian bekas saja kita masih impor, bagaimana dengan industri pakaian yang dari dalam negeri kita sendiri gitu. Jadi, sekarang aja industri tekstil aja sudah jatuh bangun ya. Cuma mereka-mereka yang bisa berkompetisi dengan baik, terutama perusahaan-perusahaan tekstil dari India, itu yang masih hidup. Kalau yang lain sudah banyak yang bangkrut. Mungkin bisa lihat di Bandung sana, Bu. Tekstil itu kan kebanyakan industrinya di Bandung. Jadi banyak yang sudah bangkrut, yang dari impor, mereka dari itu pun impor pakaian jadi baru dari China, apalagi pakaian bekas sekarang mulai merana. Sedangkan yang sekarang ini demo dengan pedagang-pedagang itu kan normal, ya. Pedagang-pedagang itu kan normal sebenarnya. Mereka kan kalau ini juga nggak ada kan mereka bisa usaha yang lain, jangan yang inilah. Apalagi pula kan pakaian bekas masuk itu banyak yang ilegal, gitu loh. Sama seperti kertas. Itu juga sama gitu loh. Jadi ya kita menampung bahan-bahan yang bekas-bekas dari luar negeri gitu loh. Enak gak Indonesia itu dikenal, tapi sekarang dianggap itu sekarang mengimpor barang-barang bekas gitu loh. Kasihan deh. Apa menjadi negara maju kita kalau tidak ada, harus ada aturan yang mengatur kebijakan yang lebih baik gitu loh. Masa impor barang-barang bekas gitu loh. Kalau memalukan gitu. Oke, terima kasih dari saya, itu cukup. Menurut saya juga kalau beli pakaian bekas ya, kecuali sudah diproses. Nah sekarang kalau impor berupa gombal diwul-wul masuk ngarung, nggak dicuci, aduh itu ada anunya enggak gitu loh. Mungkin harusnya dibenahi. Jadi mereka kalau impor ya second oke lah, tapi ya sudah dicuci, sudah dimasuki plastik, kan jelas ada press list-nya. Jadi untuk pajaknya juga jelas ya kan. Kalau cuma berupa gombal, maaf ya, menurut saya gombal atau sampah ya susah. Industri garmen kita juga mati loh. Padahal industri garmen banyak pegawai, ya kan, banyak itu kan banyak ditutup. Jadi ya mungkin kalau memang ini ya mereka harus buat proposal pemerintah itu yang bekas-bekas itu gimana supaya bisa impor tapi dengan kondisi yang lebih bersih, lebih higienis. Apalagi ini zaman COVID itu bahayanya itu. Impor seperti itu ya, kalau mau ya mereka nggak demo, harus usul juga gimana supaya impornya lebih jelas ya, bayar pajaknya jelas gitu kan. Negara juga butuh pendapatan juga, dan kita konsumen butuh pakaiannya. Oh saya kan nggak apa-apa tapi bersih, jelas gitu loh. Saya sih nggak setuju ya, karena bagaimanapun juga itu kan barang impor ya. Kita nggak tahu dari higienisnya, dari kesehatannya itu loh. Apalagi ya maaf aja nih kalau dari luar kebanyakan ya maaf ini orangnya agak jorok-jorok ya gitu, menurut saya gitu loh. Kita nggak tahu kesehatannya seperti apa gitu. Itu aja, terima kasih. Kalau pendapat saya itu sih harus ditutup itu barang sekali, masa barang bekas dijual-jual di sini gitu ya. Itu ilegal juga harus ditutup juga, itu harus ketat lah petugasnya, jangan kendor-kendor gitu. Jadi produksi dalam negeri itu bisa berkembang, kan? Habis itu orangnya yang demo itu suruh latihan, balai latihan kerja itu, jadi hidupnya nggak bisa berubah lah gitu. Kalau manusia itu dikasih otak ya kan, dikasih otak, dikasih tantangan, itulah yang dibina gitu. Makasih. Intinya sama itu, barang bekas maupun baru itu sama-sama impor itu membanjiri produk-produk dalam negeri, jadi kalah pabrik-pabrik dalam negeri ini, jadi kalah, industri dalam negeri mati gitu. Nah kalau industri dalam negeri ini kan melibatkan banyak orang nih, ada karyawan, ada pabrik, ada supplier, semua ini pada menjerit gitu gara-gara kebanjiran produk impor gitu. Kalau produk impor tadi yang dilarang itu yang menjerit hanya pedagang aja. Produksi tutup di sini dalam negeri yang menjerit lebih banyak lagi gitu. Terima kasih. Kalau ya menurut pemasukan saya sih ya, pemikiran saya kalau barang-barang diimpor dari bekas itu kan seperti ya kayak baju, celana, itu kan namanya kita nggak tahu di baju itu, di celana itu ada virus atau bagaimana, namanya bekas orang kan ya. Kalau bisa ya janganlah, nggak usah terlalu
masuk ke Indonesia. Maksudnya kan kalau namanya barang bekas tuh sebenarnya kayak maaf ya, walaupun merek apapun namanya barang bekas tuh seperti kayak sampah masuk ke negara kita gitu, umpamanya gitu ya. Dia pun kata bilang barang bermerek apapun itu kan kurang baik, namanya barang bekas. Terus satu keduanya ya, kita ini kan yang kasih barang bekas terus, kita harus produksi. Jadi kita negara ini kalau kita ngarepin dari orang terus, ntar ada orang mau ekspor ke kita, dan mau impor ke kita barang bekas. Jadi kita kapan majunya gitu? Kita kan harusnya negara industri, semua kan harusnya bekerja seperti kayak negara lain gitu. Bahkan kita bisa ekspor ke negara lain, bukannya kita impor terus, apalagi barang-barang bekas begini. Itu aja, terima kasih. Ini kan ada dua hal yang sangat prinsip. Satu, yang pertama itu kalau thrifting itu sebenarnya kalau kita lihat itu sampah, limbah. Cuman kalau limbah itu kan memang ada limbah yang berbahaya, sampah juga ada yang berbahaya yang tidak. Dan di sini yang sampah itu kan sebagian memang punya daya ekonomis, masih punya nilai ekonomis. Nah itu di negara asalnya mereka tuh sudah buang sebenarnya. Kenapa kita masukin? Cuman ini kan sudah terlalu lama, jadi terjadi ada satu kaitan ekonomi yang panjang. Jadi sudah ada pemain-pemainnya di situ. Mereka ngakarnya sudah terlalu jauh. Nah, yang kedua, kalau dimasukin itu akan timbul efek garment kita sebagian itu udah tutup sekarang. Jadi kita masukin sampah, menolongin orang yang kira-kira 10% yang pemain itu, tapi mematikan ekonomi kita yang 90%. Kalau menurut saya itu tidak ada kata ampun, harus ditutup. Mereka yang selama ini bermain di situ, itu harus pindah, harus migrasi gitu loh. Sebenarnya setuju itu apa yang diinikan pemerintah. Pertama kali itu adalah masalah martabat bangsa ya. Masa si Indonesia ini harus membeli barang bekas dari luar. Kedua, dia nanti bisa mematikan konveksi yang ada di Indonesia. Begitu. Okay. Ya, paling menurut saya itu udah di Indonesia kan juga ada konveksi yang murah-murah, yang itulah yang dijual, nggak usah yang bekas-bekas gitu. Itu martabat bangsa tuh ya menurut saya tuh sedikit terkoyak. Terima kasih. Asal dari baju pakaian bekas itu dari mana ya? Jangan sampai itu barang-barang yang disumbangkan oleh orang lain ya, untuk seperti misalnya untuk bencana, orang-orang yang tidak mampu dan lain-lain. Nah, jadi diperdagangkan. Dan tentu saja juga kita harus pikirkan Indonesia ini kan basis produksi untuk konveksi juga, pakaian juga kan. Ngapain jual pakaian bekas kalau banyak pakaian jadi yang baru? Kan harusnya dipikirkan seperti itu. Oke, kalau saya sih saya rasa saya setuju aja ya untuk barang impor second itu. Karena kan daripada terbuang percuma, lebih baik dimanfaatkan. Ya, syukur-syukur sih harus diurus kelegalannya gitu loh. Oke, makasih. Kalau saya sih ya Menteri Perdagangan nggak usah pilih-pilih lah. Kalau mau semuanya dibredel saja lah, barang-barang busuk jangan dimasukkan ke Indonesia lah. Mau kita ini masa semua barang busuk, barang limbah kita diperjualbelikan, nanti didistribusikan lagi ke rakyat gelatanya. Jadi kembali lagi ketegasan dari pemerintah semuanya itu. Kalau cuma pilih-pilih aja sini boleh, ya kembali lagi ya limbah lagi yang diproduksi, yang bekas-bekas apa semua dibawa ke sini. Jadi tempat sampah seolah-olah kita ini begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.